Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan karunia yang banyak kepada kita semua, diberikan kita kehidupan, dikenalkan kita dengan Islam, sehingga kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal din, sehingga menjadilah kita seorang Muslim yang tiada harapan melainkan semoga Allah memelihara keimanan, keislaman kita sampai akhir hidup kita di dunia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqamah dalam iman, dalam amal saleh. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberi nikmat dalam hidup kita di akhir dunia ini dengan husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Qissatul Anbiya sampai kepada Nabi Musa dan Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam berdakwah menghadapi kezaliman Fir'aun. Pada pertemuan sebelumnya pembahasan sudah sampai kepada kepergian Nabi Musa dari negeri Mesir menuju ke negeri Madian, bertemu dengan Nabiullah Shu'aib yang kemudian bekerja tidak kurang selama 10 tahun, dan kemudian Nabiullah Shu'aib menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya, yang kemudian keduanya pergi meninggalkan negeri Madian menuju ke negeri Mesir, dibekali dengan beberapa ekor kambing, menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh dari negeri Madian sampai ke negeri Mesir. Nabi Musa membawa keluarganya sehingga sampailah di suatu tempat di daerah Tursina. Di situ beliau dalam kondisi tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Maksudnya sudah kondisi gelap, dingin, sehingga tidak ada sarana untuk menghangatkan tubuhnya. Sehingga beliau membutuhkan api untuk pembakaran agar tetap bertahan dari kondisi cuaca yang sangat dingin. Maka Nabiullah Musa berkali-kali mencoba untuk menyalakan api, tapi tidak berhasil. Lantas beliau melihat api yang ada di atas sebuah bukit atau gunung. Sehingga keluarganya diperintahkan sementara untuk tinggal di tempat yang telah ditentukan, sementara beliau berangkat ke tempat itu untuk mengambil sedikit api. Atau sekiranya Nabiullah Musa mendapatkan petunjuk. Nah, disitulah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Rabb-Nya.
Di tempat itulah Nabiullah Musa berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Allah memperkenalkan dirinya pertama sebagai Rabb. Lantas Allah Jalla wa'ala memperkenalkan dirinya sebagai ilah. Pada awalnya Allah katakan, Ana Rabbuk fakhlakh na'laik. Aku adalah Rabbmu, tanggalkan terompahmu. Kenapa? Fa innaka bil muqaddasi tuwa. Karena engkau berada di lembah yang suci. Di atas bukit itu ada lembah yang suci, yang bernama Lembah Tua. Diperintahkan Nabi Musa melepas terompahnya. Lantas Allah Jalla wa'ala katakan, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku memilih engkau Nabi Musa. Aku memilih engkau Musa. Dan dengarkanlah apa yang aku akan wahyukan kepadamu. Lantas Allah melanjutkan firman-Nya, Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah memperkenalkan dirinya sebagai ilah. La ilaha illa ana. Fa'budni. Tidak ada ilah kecuali aku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku. Maka sembahlah aku. Fa'budni. Bagaimana caranya? Wa aqimis salata. Dan tegakkanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Inilah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk mentauhidkannya, tidak menyembah hanya kepada Allah saja, dan dengan cara melaksanakan ibadah sebagai wujud tauhid, yaitu as-shalah, salat. Di dalam ayat yang lain, tatkala Musa menyelesaikan waktu yang telah ditentukan, dia berangkat dengan keluarganya. Dilihatnya api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, Qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin au jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Tunggulah kau di sini wahai keluargaku, sesungguhnya aku melihat api, dan mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita, atau tempat api itu membawa suluh api, agar aku dapat menghangatkan badan. Ini tujuan daripada Nabi Musa ketika hendak berangkat. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakah. Maka tatkala Nabi Musa sampai di tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya, yakni ada tempat yang diberkati. Apa itu? Minasyajarah, sebuah pohon. Nah, di sekitar pohon itulah diseru, Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Pada saat itu Nabi Musa terheran, karena api itu ternyata berada di pohon yang hijau. Biasanya kalau pohon terbakar itu pohonnya bagaimana Pak? Kering, tapi ini enggak. Pohonnya itu masih lengkap dengan daun-daunnya yang berwarna hijau. Tapi api. Sungguh mengherankan ketika itu. Nah, itu salah satu kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Dan itu mudah bagi Allah. Nabi Musa saat itu membawa tongkat. Tongkat ini bukan dari Allah ya, karena memang beliau sudah membawa tongkat.
Karena beliau membawa apa dari negeri Madian mau ke Mesir, bawa apa? Bawa kambing kan. Dan biasanya membutuhkan alat untuk menghalau kambing. Yang kedua mungkin karena tempat tinggi. Biasanya orang mendaki butuh apa, Pak? Butuh tongkat. Yang ketiga mungkin saat itu Nabi Musa memang usianya udah 40 tahun. Orang yang usia 40 tahun itu berarti udah dipanjangkan usianya. Udah tua. Makanya para ulama dulu, Imam Asy-Syafi'i diantaranya usia 40 sudah bawa tongkat. Untuk mengingat bahwa hidup ini kita sedang melakukan perjalanan. Seorang musafir melakukan perjalanan panjang. Dan tongkat ini dibutuhkan untuk mengingatkan kita bahwa kita ini sudah tidak mudah lagi. Makanya sunnah membawa tongkat usia 40. Ada nggak di sini yang 40 udah bawa tongkat? Hah? Nggak ada. 60 aja, 70 masih nggak mau bawa tongkat ya. Nggak apa-apa. Bukan gaya itu. Ulama-ulama dulu begitu. Tawadhu'nya dalam kehidupan dunia ini. Meskipun dia masih kuat ya. Mengingatkan dia bahwa dunia ini sementara. Perjalanan panjangnya menuju akhirat. Dan dia sudah dipanjangkan usianya. Usia 40 tahun itu tanda dipanjangkan usia. Maka ketika itu Allah Jalla wa'ala menyuruh kepada Nabi Musa. Wa an alqi asak, lemparkan tongkatmu. Disuruh lemparkan tongkat Nabi Musa. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wa la yu'aqib. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Ini awal pertama kali tongkat Nabi Musa menjadi apa? Menjadi ular. Ini menunjukkan bukti kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Dan itu bukan sihir, betul-betul ular. Karena sihir itu bagaimanapun akan kelihatan. Tidak nyata. Tapi ini memang Allah memberikan ayat mukjizat kepada Musa. Ya ibarat ini training ya. Bahwa tongkatnya itu atas izin Allah bisa menjadi apa? Ular. Ular itu bergerak gesit. Akhirnya apa yang terjadi? Walla mudbir. Nabi Musa lari ke belakang karena takut. Kenapa? Siapa yang tidak takut tiba-tiba tongkatnya jadi ular, ular gede lagi. Takut kalau memang membahayakan dirinya. Dia lari walam yu'aqib, tidak menoleh. Berarti betul-betul apa? Takut. Dipanggil Allah memanggil Nabi Musa. Ya Musa aqbil wala takhaf. Musa balik. Enggak usah takut. Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau orang yang aman. Jangan khawatir. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memasukkan yakni tangannya ke saku atau ke tempat bagian bajunya. Atau di sini leher ya, karena bajunya kan begini. Tidak seperti kita mungkin pakai buka kancing, dulu nggak pakai kancing-kancingnya. Langsung masuk ke bagian leher bajunya. Usluk yadaka fi jaybika takhruju bayda'a min ghairi su'id. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Ya, mungkin buka gini. Ya. Niscaya ia keluar putih, tidak bercacat. Bukan karena itu penyakit. Wadmum ilaika janahaka minar rahb.
Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila kau ketakutan. Disuruh mendekapkan tangannya ke dada. Maka yang demikian itu, fadzalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa malaih. Maka itulah burhan, mukjizat, bukti-bukti kebenaranmu. Yakni ketika kau menghadapi Fir'aun atau di hadapan Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Inilah awal perintah dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Beliau berarti diangkat menjadi apa? Rasul. Rata-rata Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kecuali Nabiullah Isa sejak bayi. Karena sejak bayi dia sudah mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu yang diucapkan Nabi Isa. Kalau rata-rata Nabi yang lain diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Berarti beliau bekerja pada Nabiullah Shu'aib 10 tahun. Kalau 40 tahun dikurangi 10 berarti berapa? 30 tahun kemungkinan Nabiullah Musa itu bertemu dengan Nabiullah Shu'aib. Nah, perjalanan ke negeri Madian nggak tahu berapa tahun ya, atau berapa bulan aja, wallahu a'lam. Yang jelas beliau keluar dari Mesir setelah membunuh yakni orang Kipti dari kalangan Fir'aun. Karena Musa takut dihukum, dibunuh karena dua dicari jadi TO dia seluruh negeri. Akhirnya lari dari negeri Mesir menuju ke negeri Madian. Nah, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kemudian berikutnya Nabiullah Musa merasa dirinya belum memiliki kemantapan di dalam berdakwah menghadapi musuhnya yang memiliki kekuasaan yang tinggi, yang besar, dan bala tentara yang kuat dan juga kejam. Maka Nabiullah Musa melihat kondisi dirinya yang tidak fasih dalam berbicara. Beliau minta kepada Allah Jalla wa'ala, yakni saudara laki-lakinya yang bernama Harun, untuk menemani dakwahnya. Maka Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam minta kepada Allah supaya Nabiullah Harun didatangi oleh Jibril, atau Jibril datang kepada Harun. Artinya supaya dia jadi nabi. Pada ayat berikutnya Nabi Musa berkata, "Qala Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun." Musa berkata, "Ya Rabb, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa'arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun." Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya, kata Nabi Musa. Kajian Islam.